Pasukan Rusia bombardir wilayah Ukraina dalam sehari puluhan kali. Ukraina makin hancur. Gubernur sebuah wilayah di timur laut Ukraina mengatakan militer Rusia melancarkan pemboman sepanjang hari di beberapa kota yang tidak menimbulkan korban, tetapi menyebabkan bangunan dan tanaman rusak. Dmytro Svaistitsky, Gubernur Distrik Administratif Sumy, mengatakan dalam sebuah posting Telegram pada hari Jumat bahwa pasukan Rusia meluncurkan total hampir 200 serangan rudal yang dimulai pada pagi hari dan berlangsung hingga malam hari. Tuduhan itu hanyalah yang terbaru yang melibatkan pasukan Rusia yang membombardir Sumy yang berbatasan dengan Rusia. Zhivitsky mengatakan dalam postingannya bahwa serangan itu dimulai pada Jumat pukul 11.00 waktu setempat di daerah Yunakivka dan Khotin yang melibatkan penembakan mortir, salvo roket, artileri, dan serangan udara. Ladang gandum dibakar sebagai akibat dari serangan dan kerusakan sedang dihitung. Katanya seperti dikutip dari Newsweek Sabtu 13 Agustus. Menurut Zhivitsky, pasukan Rusia setelah pukul 1 siang menargetkan desa Mykolaiivka dengan total 60 serangan. Sore harinya, Esman diserang dan ditembaki dengan lebih dari 40 serangan. Setidaknya 2 rumah, pagar, dan bangunan luar rusak akibat penembakan itu, kata Zhivitsky di postingan tersebut. Akhirnya menurut Zhivitsky, pasukan Rusia mulai menembaki Shalygain pada pukul 18.30 waktu setempat yang diikuti dengan artileri jet. Bagian lain dari Ukraina terutama pantai Laut Hitam dan wilayah Donbas telah menyaksikan pertempuran yang lebih intens selama perang. Namun Zhivitsky dan pejabat Ukraina lainnya telah melaporkan beberapa insiden di mana sasaran pasukan Rusia. Awal pekan ini Zhivitsky mengatakan militer Rusia menembaki 3 kota di wilayah tersebut yang tidak menimbulkan korban jiwa tetapi menyebabkan rumah dan bangunan komersial rusak. Pada bulan Juni dia mengatakan pasukan Rusia melukai seorang anak dengan bom fosfor. Pada bulan April Zhivitsky melaporkan Rusia menembaki wilayah itu lebih dari 50 kali dalam setengah jam. Akibat serangan itu, pejabat Ukraina melarang siapapun datang dalam jarak 1 km atau kurang lebih dari setengah mil dari perbatasan dengan Rusia. Newsweek awal bulan ini melaporkan bahwa pejabat Ukraina sedang menyelidiki beberapa dugaan kejahatan perang terhadap Rusia, termasuk 2.000 kematian ilegal dan cedera warga sipil, 166 kasus penyiksaan, dan sekitar 5.000 kasus kerusakan objek sipil. Kantor Kejaksaan Agung Ukraina mengatakan telah mengidentifikasi sekitar 600 orang Rusia, sebagian besar tentara, atas kejahatan perang yang mencakup pemerkosaan, penyiksaan, dan pembunuhan. Para pejabat Rusia telah berulang kali membantah tuduhan kejahatan perang dan telah membuat tuduhan serupa terhadap Ukraina. Bulan lalu, Mikhail Mizintsev, seorang pejabat pertahanan Rusia, mengatakan kepada kantor berita TASS bahwa Ukraina mengirim operasi ke Sumy dan wilayah lain untuk mengancam warga yang bersimpati kepada Rusia. Pasukan Rusia dilaporkan kembali menggempur wilayah Kramatorsk dan Zaporizhzhia yang terletak di sebelah timur dan tenggara Ukraina. Sedikitnya 3 warga sipil tewas akibat gempuran terbaru Rusia itu. Seperti dilansir AFP Sabtu 13 Agustus, 2 warga sipil tewas dan beberapa orang lainnya terluka akibat gempuran pasukan Rusia di Kramatorsk, kota besar terakhir yang masih dikuasai Ukraina di wilayah Donetsk. Pada Jumat 12 Agustus waktu setempat, serangan baru di Kramatorsk, 2 warga sipil tewas dan 13 orang lainnya mengalami luka-luka. Tutur Gubernur Donetsk Pavlo Kirilenko dalam pernyataan via akun Facebook resminya, dia menyerukan kepada warga Kramatorsk untuk segera mengungsi. Bombardir telah merusak sedikitnya 20 gedung dan sebuah kebakaran terjadi, imbu Kirilenko dalam pernyataannya. Secara terpisah di wilayah Zaporizhzhia yang berada di Ukraina bagian tenggara, pejabat lokal Anatoly Kurtev melaporkan gempuran Rusia menewaskan seorang wanita dan melukai 2 orang lainnya. Ribuan orang dilaporkan tewas dan jutaan orang lainnya kehilangan tempat tinggal sejak Rusia menginvasi Ukraina pada 24 Februari lalu. Setelah gagal merebut ibu kota Kiev dengan cepat pada akhir Maret, pasukan Moskow kemudian memfokuskan serangan di wilayah timur dan selatan Ukraina. Namun pasukan Ukraina dalam beberapa pekan terakhir berhasil merebut kembali sejumlah wilayah di Kherson yang berbatasan dengan Crimea yang dicaplok Rusia tahun 2014 lalu. Kherson menjadi kota besar utama yang jatuh ke tangan Moskow sejak awal invasi ke Ukraina. Seorang pejabat Kherson, Sergei Kyan, menuturkan via Facebook bahwa jembatan terakhir yang digunakan pasukan Rusia untuk mengangkut peralatan militer telah dihancurkan.
Namun, Kementerian Pertahanan Ukraina pada Jumat 12 Agustus malam menyebut Rusia mencapai kesuksesan sebagian di area Bakhmut jalur menuju Kramatorsk. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pun memerintahkan evakuasi wajib untuk wilayah Donetsk. Diperkirakan otoritas Ukraina bahwa masih ada ratusan ribu warga sipil yang tersisa di wilayah-wilayah timur yang belum diduduki pasukan Rusia, dengan kebanyakan merupakan warga lanjut usia. Rusia menggandakan jumlah serangan udara terhadap posisi militer dan infrastruktur sipil Ukraina dibandingkan pekan sebelumnya. Hal tersebut disampaikan Wakil Kepala Staf Umum Ukraina Brigadir Jenderal Oleksiy Hromov pada Kamis 11 Agustus sebagaimana dilansir Reuters. Pesawat dan helikopter musuh menghindari terbang ke jangkauan pertahanan udara kami, dan karena itu akurasi serangan ini rendah, kata Hromov dalam konferensi pers. Hromov menuturkan Ukraina akan mengirim bala bantuan ke Pilski, sebuah kota garis depan di pinggiran Donetsk yang dikuasai separatis pro-Rusia. Kata Pilski menjadi palagan pertempuran sengit dalam beberapa hari terakhir. Sepanjang pekan, musuh terus-menerus menyerang Pilski, melakukan 6-7 serangan dalam sehari, tutur Hromov.